Di zaman Fula saat ini, tidak banyak perusahaan yang bisa bertahan dan tetap bertumbuh. Butuh pemimpin perusahaan yang handal dalam menjalankan bisnis perusahaan, bahkan pada saat menghadapi situasi yang tidak pasti. Halo, nama saya Markus Taba. Saya mahasiswa pasca sarjana di Universitas Ciputra Makassar. Banyak perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat di awal, tetapi setelah beberapa tahun, laju itu mulai melambat. CEO yang hebat tahu bahwa setiap fase pertumbuhan memiliki umur. Tantangan mereka bukan hanya mempertahankan performa, tetapi menciptakan kurva pertumbuhan baru sebelum tren yang lama menurun. Salah satu tools yang digunakan oleh para CEO adalah kurva S. Dengan mengetahui posisi dalam kurva S, akan menghasilkan keputusan yang lebih baik tentang cara mencapai langkah berikutnya. Bagaimana memikirkan inovasi berikutnya, di mana harus mengalokasikan sumber daya yang tepat, dan lain-lain. Kurva S terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah lag phase. Lag phase, fase di mana perusahaan mulai menanam ide mereka, membangun produk, atau membuka pasar baru. Di fase ini, pertumbuhan masih sangat lambat. Fase kedua adalah exponential phase, di mana produk sudah mulai diterima, model bisnis mulai matang, dan profit meningkat tajam. Ini adalah puncak dari fase kurva S. Kemudian fase yang ketiga adalah stationary phase, di mana pasar sudah mulai penuh, efisiensi mulai mencapai batasnya, dan pertumbuhan mulai melambat. Nah, di momen ini merupakan momen yang tepat bagi seorang CEO untuk mulai menciptakan kurva S berikutnya. Atau jika tidak ada tindakan, bahkan perusahaan bisa bangkrut atau berlanjut ke fase dead phase. Fase dead phase, perusahaan mengalami penurunan revenue dan bangkrut. Memasuki fase jenuh, pemimpin perusahaan harus mulai menciptakan kurva S yang baru. Perusahaan harus berinovasi, mencari sumber pertumbuhan baru, entah lewat digitalisasi, ekspansi pasar, model bisnis baru, atau transformasi organisasi. Proses eksekusi mesti melibatkan organisasi secara luas saat merumuskan fase pertumbuhan berikutnya, agar komitmen dan pelaksananya lebih kuat. Nah, apa saja peranan CEO untuk menciptakan kurva baru tersebut? Yang pertama adalah menjadi katalis perubahan dari dalam. Jadi seorang CEO meskipun dituntut untuk perlu merespon perubahan dalam lingkungan bisnis, baik itu berasal dari teknologi baru, pergeseran pasar, atau guncangan seperti pandemi dan tarif, CEO terbaik adalah mereka yang terus-menerus mendorong perubahan dari dalam keluar, namun tetap berpikir secara seperti orang luar. Dengan begitu, tidak ada kata puas bagi seorang pemimpin perusahaan. Nah, dalam merumuskan strategi baru tersebut, seorang CEO harus memahami perlunya keterlibatan orang lain dalam membentuk rencana strategis. Strategi ini bukan strategi tunggal yang dari atas ke bawah, namun dapat merangkul semua orang. Layaknya kutipan kata Bill Gates, orang-orang mendukung apa yang mereka bantu ciptakan. Nah, yang ketiga adalah menggerakkan seluruh elemen organisasional. Pertumbuhan baru tidak bisa hanya dicapai hanya dengan ide-ide yang besar.
CEO terbaik menyelaraskan seluruh elemen organisasi, mulai dari struktur, budaya, kapabilitas SDM, dan alokasi sumber daya. Semua diarahkan menuju tujuan baru agar transformasi berjalan nyata. Salah satu CEO yang berhasil memimpin perusahaan melewati 4 kurva S adalah Roberto Setubal. Roberto Setubal dalam karirnya 22 tahun di ITO Bank berhasil memimpin transformasi sebanyak 4 kali. Perubahan pertama terjadi pada saat bank tersebut masih berstatus sebagai bank regional. Oleh Roberto Setubal diubah menjadi bank nasional. Kemudian fase berikutnya atau perubahan berikutnya terjadi pada saat eh, bank tersebut menjadi bank retail, diubah menjadi bank corporate dan investasi. Kemudian perubahan berikutnya dilakukan merger antara Bank Itaú dan Unibanco. Nah, di masa karir Roberto Setubal, ia kembali melakukan transformasi dengan melakukan digitalisasi bank tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.